materi yang perlu kami undaskan, namun untuk kesempatan kali ini kita akan menguatkan tentang kebijakan kurikulum merdeka, satu topik saja. Mungkin mengenai topik ini, kebijakan kurikulum merdeka, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, tetapi di sini saya mencoba menguatkan kembali apa yang kita pahami mengenai kurikulum merdeka. Tujuan dari sesi ini yang pertama kita akan memahami kurikulum merdeka, regulasinya, prinsip kurikulum merdeka, dan fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Sebelum kita berdiskusi, ini mari kita ingat-ingat kembali tentang beberapa hal yang Ibu pernah dengar tentang kurikulum merdeka. Jadi ada sebuah permainan, jadi kita bermain-main saja di sini ya. Ada sebuah permainan, ada pernyataan, pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Bagaimana menurut Bapak Ibu pernyataan ini? Benar atau salah? Kalau menurut saya dari pernyataan di atas kurang tepat. Ada alasannya? Alasan. Dia harus lengkap dengan dan tahap siap atau yang mahir ini. Yang mahir ini masih perlu belajar lagi. Mungkin anak kelas 1 dengan kelas 6 nggak bisa disamakan. Ya. Yang lain? Ibu kepala mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baca di soal. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Menurut hemat saya itu adalah salah. Alasannya karena kurikulum merdeka ini sepengetahuan kami ataupun kita ini adalah bertahap dan siap atau mahir. Berarti ya. Menurut kami kalau yang mahir itu belum memenuhi persyaratan untuk meneruskan ataupun menerapkan kurikulum merdeka. Mungkin itu saja, bisa diteruskan yang lain. Satu lagi yang laki-laki. Jadi melihat dari satuan pendidikan di kurikulum merdeka ini secara nilai setiap siap dan mahir itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau saya lihat dari kesiapan, memang anak-anak itu walaupun belum siap harus dituntut siap. Harus siap. Kemudian mahir memang di kurikulum merdeka saya sebenarnya masuk bagus karena kurikulum merdeka ini dituntut untuk menuntut anak-anak itu mahir dalam berkreasi atau berpraktek dalam kurikulum itu. Terima kasih. Iya, sudah cukup ya, diteruskan saja. Pernyataannya, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Setiap satuan pendidikan. Jadi kita sepakat jawabannya? Tidak. Ya, sepakat. Kita cek jawabannya. Iya. Tidak. Satuan pendidikan itu menerapkan sesuai kesiapan bertahap yang seperti dikatakan Ibu Kepala tadi ya, atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi setiap satuan pendidikan, setiap sekolah itu mempunyai kesiapannya masing-masing untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Seperti kemarin kita bertahap kelas 1 dan kelas 4, sekarang sudah
semua. Dan kita itu berada di tahap ada tahap siap, ada tahap berkembang, ada tahap awal, tahap siap, tahap berkembang, dan tahap mahir. Dan belum ada yang tahap mahir. Yang paling tinggi yang tahap berkembang itu untuk sekolah penggerak. Kalau kita masih di tahap siap atau awal? Iya, masih di tahap awal. Ya, di tahap awal menuju ke tahap siap. Untuk yang sekolah penggerak itu di tahap berkembang, dan mudah-mudahan kedepannya ada di tahap siap. Nah, itu sesuai dengan Permendikbud, itu aturannya, regulasinya nomor 12 tahun 2024 pasal 32, bahwa satuan pendidikan itu perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya, apakah ada di tahap awal, berkembang, siap, atau mahir, sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan data. Jadi jangan memaksakan kesiapan sekolahnya. Kita sendiri kita akui masih berada di tahap awal. Pernyataan kedua, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Itu benar atau salah? Kurikulum satuan pendidikan KSP ya ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Benar atau salah? Ayo, siapa yang mau berbicara? Kurikulum, tahu kurikulum? Kurikulum kita ya. Nah, itu apakah ditetapkan Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, tapi saya belum memahami sebetulnya ya. Kalau menurut itu benar, kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah. Ya. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu Iliana? Iya, langsung saja. Oke, kita langsung saja. Iya, benar ya. Iya, bahwa kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Kurikulum kita itu ditetapkan Kepala Satuan Pendidikan. Pengawas itu tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. Hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Jadi menurut Permendikbud nomor 12, memang kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Yang tentunya Kepala Satuan Pendidikan tadi membuat kurikulum yang bekerja sama, berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah. Yang ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Saya itu benar. Seragam kata dulu ya, mending seragam ini ya, selain sekolah lain format satuan pendidikannya. Bagi saya format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Kalau pendapat saya itu dibuat seragam. Ya. Jadi jawabannya tidak perlu dibuat seragam. Seragam. Tidak. Ya. Iya. Kurikulum satuan pendidikan tidak seragam karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Iya, salah berarti seragam. Tidak perlu seragam, ya. Disesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Karakteristik satuan pendidikan, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekolah SD Negeri 81 Bogor Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 81 Bogor Selatan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pembebasan implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpusat pada murid dengan topik kebijakan kurikulum merdeka. Ini mohon maaf, ini memang seperti ini. Ya, sebelum kita mulai, perkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal, walaupun sebagai besar sudah kenal. Saya adalah Wika Putriana. Saya salah satu guru penggerak Kabupaten Bogor Selatan yang berasal dari SD Negeri 88 Bogor Selatan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 24-25, kemarin kami mengikuti pelatihan penguatan pembelajaran berpusat pada murid di SMP 9. Jadi kami di sini diwajibkan untuk mengimbaskan ke beberapa sekolah untuk lintas komunitas belajar atau lintas sekolah. Tadi pagi menghubungi Ibu Sulas dan beliau berkenan saya hari ini untuk melakukan pengimpasan pada hari ini. Kegiatan ini sebenarnya diskusi saja Bapak Ibu. Jadi bukan berarti saya di sini saya sudah lebih pandai, saya sudah lebih pintar, tapi bukan juga bermaksud. Jadi kita sama-sama berdiskusi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kita terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, untuk tujuan sesi pengimpasan ini untuk topik kebijakan kurikulum merdeka, yang pertama kita diharapkan dapat memahami kurikulum merdeka, kemudian memahami atau mengetahui regulasi kurikulum merdeka, kemudian prinsip kurikulum merdeka, dan yang keempat, visi dan prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Mungkin nanti juga di akhir kalau masih ada waktu kita sedikit membahas tentang komunitas belajar atau KOMBER. Ini untuk tujuan sesi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut tentang kurikulum merdeka, mari kita sama-sama untuk mengingat kembali berbagai hal yang Bapak Ibu pernah dengar tentang kurikulum merdeka. Jadi kita ada sebuah permainan Bapak Ibu, ya. Permainannya ini ada sebuah pernyataan. Kita memilih apakah pernyataannya benar menurut Bapak Ibu atau salah, ya, iya atau tidak. Nah, ada pernyataan satu. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini benar, iya benar atau tidak? Tidak. Ada yang mau menyampaikan pemahamannya atau pengetahuannya mengenai pernyataan ini? Ya, data ya. Langsung coba dulu kepala Ibu. Jadi satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Berdasarkan yang pertama itu, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak, menurut saya ya benar. Tapi yang bagian akhir itu sudah berada di tahap siap atau mahir. Menurut kita memang siap tidak siap harus siap. Tapi yang dikatakan mahir itu menurut saya sudah lintas apa itu. Jadi menurut saya itu belum siap. Sudah siap, jangan belum dalam tahap siap atau mahir. Nah, tapi kalau serentak tidak perlu. Jadi keputusannya Saya kalau misalkan belum siap. Yang lain? Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Penjawabannya?
Tidak, kita cek ya Bapak Ibu. Ya, benar sekali ya Ibu. Tidak ya, satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan, bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Nah, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32, bahwa satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahap kesiapannya, apakah ada di tahap awal, berkembang, siap, dan mahir. Jadi jangan memaksakan kami berada di tahap siap. Untuk sementara kita berada di tahap sekarang kita berada di tahap awal. Alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan. Iya, sudah menerapkan. Kaso mati lampu. Iya, kita lanjut saja walaupun ada pernyataan yang kedua Bapak Ibu. Banyak yang berkendala. Tapi ini mau ya, karena ini baterai casan. Ada pernyataan kedua Bapak Ibu. Pernyataan yang kedua, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini ya benar atau tidak? Iya, coba. Barusan coba. Ya, pernyataannya menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan, sekarang namanya KSP, kurikulum satuan pendidikan, ditetapkan oleh kepala sekolah. Benar atau tidak? Tidak. Ya, kita ya sudah buat kurikulum untuk yang tahun ini Bu? Sudah kurikulum kita sudah ditetapkan? Siapa yang menetapkan? Kepala sekolah. Jadi jawabannya iya, kita lihat ya. Nah ini benar ya, bahwa kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, dan prosesnya tadi yang melibatkan semua stakeholder sekolah. Pengawas itu tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan bahwa penyusunan ini selaras dengan regulasi dan panduan. Nah, ini hal ini dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadi kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang pernyataan yang ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau tidak? Iya, benar. Tidak perlu dibuat seragam ya? Iya, tidak perlu karena iya, kurikulum satuan pendidikan tidak perlu seragam dengan sekolah lain karena kebutuhan, karakteristik sekolah itu pasti berbeda-beda ya. Yang jelasnya karakteristik sekolah, visi misi, terus pengorganisasian pembelajaran. Mungkin ada yang pengorganisasian pembelajarannya untuk kegiatan P5, ada yang blok 1 minggu sekali, misalnya ada yang dibuat 1 bulan, kan beda-beda, tergantung dengan kebutuhan sekolah. Perencanaan pembelajaran
dan modul ajar atau RPP, jelas itu berbeda. Tapi kalau penyusunannya atau formatnya ya kita mengikuti atasan, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, pernyataan keempat ini Bapak Ibu, yang kurikulum satuan pendidikan itu direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Benar atau salah? Gimana Ibu? Berapa? Setahun sekali. Berarti salah. Ya. Kurikulum satuan pendidikan itu direvisi memang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Tapi kondisi dan kebutuhan ini biasanya setiap tahun berbeda, makanya direvisi setiap 1 tahun. Selanjutnya pernyataan yang kelima, setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Bagaimana Ibu ini? Kalau modul ajar harusnya ya disusun oleh guru yang bersangkutan. Tapi kalau masalah tebal setidaknya itu menurut saya tergantung kebutuhan atau sesuai dengan pembelajaran gitu. Jadi putusannya salah. Kita cek ya Bapak Ibu. Ya, memang tidak. Modul ajar ini bahkan tidak wajib kita menyusunnya sendiri. Boleh sekarang karena kita berada di tahap awal, boleh kita ATM kalau istilah kerennya sekarang. ATM modul ajar, amati, tiru, modifikasi dengan mengambil modul ajar yang ada di sumber-sumber yang terpercaya seperti PNN seperti itu. Jadi boleh kita ambil modul di PNN, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah kita. Jangan perlu misal modul ajaran tentang pembelajaran yang berbasis IT yang sudah modern. Nah, sekarang kita belum mampu, ya jangan diambil berarti modul ajar yang itu. Modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik kita. Selanjutnya lagi ada pernyataan Bapak Ibu, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Benar atau salah? Kira-kira. Ya, siapa yang mau menyampaikan pemahamannya? Ya, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dengan kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Benar atau? Sudah melakukan asesmen awal, Bapak? Benar. Kita lihat ya. Ya, asesmen awal itu untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik sehingga dapat menyesuaikan pembelajaran. Ya lanjut, ini ada, nah ini mungkin yang ada pro dan kontra ya. Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, audiotori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Benar atau salah, Bapak Ibu? Jadi kita menyamakan pemahaman kita. Apa yang kita pahami selama ini tentang pernyataan ini dan kebenarannya apa? Bagaimana Bapak Ibu? Pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, audiotori, dan kinestetik merupakan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Gimana? Yang dari Sekolah Penggerak Angkatan 1 Ibu Nini. Ya, pelajaran diferensiasi belum terlalu paham. Ya, apa yang belajar untuk diferensiasi?
Iya, jawabannya tidak, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kan sedang bukan marah ya, memang lagi diajarkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu ada 3, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi konten. Nah, jadi banyak yang mengatakan kita harus mengetahui anak ini gaya belajarnya auditori, anak ini gaya belajarnya kinestetik, anak ini gaya belajarnya visual, bahkan dikelompokkan. Nah itu sebenarnya bukan salah satu bentuk diferensiasi. Kita tidak, apalagi untuk anak yang masih usia dini, kadang gaya belajarnya itu belum muncul. Gitu, kok bisa kita, oh ini kabarnya visual kali, bukan ya? Terus kita kelompoknya kadang ini belajarnya auditori gitu. Ternyata bukan. Jadi untuk anak-anak yang masih usia dini atau kita kelas rendah, memang harus diakomodasi seluruhnya. Kita tidak bisa mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar ini tadi. Nah, untuk diferensiasi proses, bagaimana kita membimbing anak, ada anak yang memiliki pemahaman lebih, ada anak yang memiliki pemahaman yang kurang. Sebenarnya kalau untuk pengelompokan tidak perlu kita beritahu, ini kamu kelompok yang baca galau, ini kelompok yang membaca. Cukup kita saja yang tahu. Karena ketika anak sendiri dikecil, ya aku dapat kelompok yang dibaca. Nah, atau dapat kelompok ini malah minder anak-anaknya. Nah, makanya tidak dianjurkan seperti itu. Cukup kita mengetahui, dan kita mengetahui tadi baru kita bisa memberikan bimbingan. Dari asesmen awal anak ini sudah cukup paham ya, atau dari asesmen awal anak ini belum paham, berarti saya lebih baik membimbing anak ini. Itu cukup hanya kita yang mengetahui, Bapak Ibu. Itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini terkait dengan proyek P5. Karena yang dibahas di sini ada memang yang menjadi pro dan kontra seperti itu. Hasil akhir dari proyek pembuatan proyek belajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Benar atau salah menurut Bapak Ibu? Gimana? Sudah pernah melaksanakan proyek kelima? Sudah. Nah, apakah hasil akhirnya atau istilahnya panen hasil ya? Itu harus menampilkan karya. Apakah harus itu? Menurut pemahaman Ibu? Tidak. Iya, karena kita pemahaman kita sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Tidak. Benar ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita memaksakan bahwa hasil akhir dari proyek pembuatan proyek belajar Pancasila itu harus ada pameran hasil karya anak, harus mengadakan acara besar-besaran, tidak. Karena hasil akhir yang diharapkan dari proyek belajar Pancasila itu adalah penguatan karakter dan prosesnya. Itu yang diharapkan dari hasil akhir, bukan produk atau hasil karya anak-anak. Nah, untuk terkait implementasi kurikulum Merdeka, ini ada beberapa regulasi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ada yang pertama, untuk standar kompetensi lulusan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, itu ada di Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Terus yang terbaru ini kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah memuat cakupan kurikulum Merdeka dan implementasinya ada di Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024. Kemudian yang penting lagi ada Beskap nomor 32, itu capaian pembelajaran terbaru nomor 32, dan untuk tema proyek P5 itu ada di Beskap nomor 31. Nah, nanti saya share untuk materinya. Ini beberapa regulasi yang terkait implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip
fleksibel, fokus pada muatan esensial dan pengembangan karakter. Ada 3 prinsip utama dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, fleksibel. Ada yang ingin menyampaikan pemahamannya tentang prinsip kurikulum Merdeka? Yang fleksibel ini dikatakan fleksibel kurikulum Merdeka ini yang seperti apa? Boleh coba ya? Dan saya untuk fleksibel. Jadi terima kasih. Jadi menurut pandangan saya yang namanya fleksibel itu anak-anak itu tidak diharuskan serta-merta paham saat itu. Jadi maksudnya beralur dari awal boleh dikatakan proses sampai ke hasil nantinya. Jadi fleksibel itu tidak terikat gitu. Kalau menurut teman saya, terima kasih. Kalau fokus pada muatan esensial, fokus pada muatan esensial kurikulum Merdeka ini. Ya, esensial, dari kata esensial. Iya, benar ya menurut Pak Sep tadi, fleksibel kurikulum Merdeka itu contohnya seperti apa? Contohnya dalam kita menyusun modul ajar tadi, terus melakukan asesmen awal, terus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan anak didik kita, sesuai dengan kearifan lokal daerah kita. Itulah yang dikatakan kurikulum Merdeka ini fleksibel. Kemudian fokus pada muatan esensial, itu ada muatan wajib dikurangi untuk memberi waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, termakna dan terdiferensiasi. Jadi guru diberikan keleluasaan untuk mengatur pembelajaran sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Makanya kalau kita lihat materinya memang sedikit ya, dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Nah itulah yang dikatakan esensial, yang pentingnya saja, karena anak sekarang mencari informasi atau mencari pelajaran itu bukan dari sumber kita aja, dari sumber, sudah banyak sumber sekarang, sudah ada media sosial, anak-anak sudah bisa melihat di HP ya. Nah itu dikatakan fokus pada muatan esensial. Pengembangan karakter. Nah, kurikulum Merdeka ini pengembangan karakternya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Diberikan alokasi waktu khusus untuk pengembangan karakter. Kalau di kurikulum sebelumnya pengembangan karakter sudah ada, tapi mungkin tidak dialokasikan waktu yang khusus. Nah, di kurikulum Merdeka ini pengembangan karakternya dialokasikan dengan waktu khusus. Bisa seperti kita setiap hari apa? Ibu? Setiap hari Rabu, 1 minggu sekali. Nah itu yang diharapkan dari kegiatan P5 itu tadi, sekali lagi bukan karya anak, tapi bagaimana proses terciptanya karakter pada anak. Ini ditanya tadi. Ini ada studi kasus. Nah ini ada sebuah studi kasus Bapak Ibu. Ada yang mau di PPG sekarang? Ada? Ya, banyak studi kasus ya. Kita belajar. Ini ada situasi Pak Dimas adalah pengawas di Kota D. Pak Dimas ini sedang melakukan peninjauan pelaksanaan proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sebuah satuan pendidikan. Pak Dimas mendapati bahwa hasil dari proyek di satuan pendidikan tersebut adalah kesepakatan kelas untuk aktivitas yang mengurangi banyaknya sampah yang dibuang oleh warga satuan pendidikan. Pak Dimas merasa hasil
dan meminta satuan pendidikan membuat pagelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saran apa yang Anda berikan ke Pak Dimas agar dapat mendampingi pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila yang berkualitas? Ada yang mau menyarankan Pak Dimas tadi? Ada? Jadi Pak Dimas ini pengawas. Di salah satu satuan pendidikannya ada kegiatan P5-nya itu membuat kesepakatan kelas untuk melakukan aktivitas yang mengurangi banyaknya sampah yang dibuat oleh warga satuan pendidikan. Nah, dia merasa cuma ada kesepakatan kelas ini kurang maksimal, kata Pak Dimas. Perlu adanya pagelaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Bapak Ibu, apa saran untuk Pak Dimas terkait dengan pemahaman yang telah kita pahami tadi? Gimana? Kesepakatan kelas itu bukankah maksudnya ini siswa dengan guru ketika di awal memulai pelajaran. Kan Pak Dimas tadi mengatakan kayak gimana kesepakatan kelas? Proyek P5-nya itu untuk satuan pendidikan itu hasil dari proyek satuan pendidikan tersebut adalah kesepakatan kelas. Jadi hasil proyeknya ini kesepakatan kelas. Ini puas Pak Dimas ini. Dia puas, dia maunya pagelaran katanya. Jadi sarannya bagaimana untuk Pak Dimas? Dari maksudnya kalau kesepakatan kelas itu kita lakukan ketika siswa dan guru sepakat dengan apa yang misalnya akan dilakukan 1 tahun atau 1 semester ke depan tentang kedisiplinan yang harus dilakukan, misalnya pelarangan, boleh tidak. Nah, itu merupakan P5 ya. Sedangkan Pak Dimas itu kurang puas dengan kesepakatan kelas, harus ada pagelaran. Menurut saya tidak harus pagelaran atau tidak harus pagelaran, tapi P5-nya itu boleh diambil dari kesepakatan kelas. Boleh, itu menurut saya. Tapi menurut Pak Dimas, bagaimana yang lain? Bagaimana yang lain? Karena menurut saya tadi dalam P5 itu kesepakatan kelas itu tentang menangani masalah sampah. Karena menurut Pak Dimas hasilnya belum maksimal, maka Pak Dimas ingin mengadakan semacam pagelaran. Nah, menurut saya Pak Dimas itu bagus mengadakan pagelaran karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, tapi hasilnya belum memuaskan. Dengan adanya pagelaran tersebut, kan dalam P5 ini kita bisa melibatkan wali murid atau maksudnya saudara dari luar sekolah. Nah, dengan adanya pagelaran tersebut, nah di sana kan bisa yang menyampaikan sekaligus dengan masyarakat. Mungkin kan dalam pagelaran itu biasanya ada yang diundangkan juga mungkin komite. Nah, melalui hal tersebut, jadi menurut saya bagus itu Pak Dimas mengadakan pagelaran karena dia bisa menyampaikan aspirasinya mengenai sampah tadi. Ya, betul. Kita semua. Ya, memang banyak pendapat dari situasi yang kita lihat tadi. Nah, kalau beranjak dari prinsip kurikulum merdeka tadi, bahwa untuk P5 itu yang lebih diutamakan adalah karakter dan proses. Terkait dengan diadakannya pagelaran atau tidak, itu tadi tergantung dengan sekolah dan kesiapan sekolah. Kalau misalnya melalui kegiatan pagelaran itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak dengan karakternya sudah muncul atau belum dan yang kita harapkan dari proyek ini, kenapa tidak? Ya, nah pagelaran proyek P5 tadi memang tidak harus menampilkan karya anak atau yang acara-acara pagelaran, tapi kalau bisa ya itu adalah bonusnya, ya boleh itu yang disampaikan dengan Ibu tadi. Tapi jangan kita memaksa
memaksakan pada intinya, karena bukan itu yang kita harapkan dari proyek P5, tetapi adalah proses dan bagaimana pembentukan karakter anak muncul. Nah, makanya di setiap kegiatan P5, Ibu Nini dan teman-teman jangan lupa untuk catatan prosesnya. Karena saat itu kita melihat hari ini kegiatan P5 ada catatan proses. Dari modul P5 apa dimensi yang mau kita lihat? Misalnya gotong royongnya. Pada hari itu anak ini sudah belum muncul tidak gotong royongnya. Jangan itu kami mengingatkan saja. Jangan sampai hari itu P5 lewat begitu saja. Kita tidak melihat proses anak-anak kita dengan karakter anak-anak tadi. Yang rajin itulah yang bisa kita. Nah, makanya perlu kita sampaikan ke anak-anak dalam proyek P5 itu yang dinilai itu ya. Jadi kerjasama, jadi kan dimensi kita yang mau dinilai gotong royong, kreatif, dan nampak belum. Nah, makanya setiap kegiatan itu diusahakan ada catatan proses atau asesmennya. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu ya, terkait dengan kurikulum satuan pendidikan. Kita alhamdulillah itu sudah disusun kurikulumnya Ibu untuk kami ya, kurikulum satuan pendidikan. Nah, kami menguatkan kembali apa fungsi kurikulum kira-kira. Kepada Ibu Dwi kami mohon fungsi kurikulum. Kurikulum itu isiannya seperti ya, ada CP seperti isiannya, ada belajar, ada TP, ada asesmen, ada penilaian, ada LKPD seperti itu menurut saya. Ya, perangkat pembelajaran. Ya, seperti itu. Isi dari kurikulum itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Rumi. Ada di KSP, lampirannya ada ya, salah satu lampirannya. Tapi sebenarnya apa fungsi kurikulum? Kira mohon kesediaan atau masalah kurikulum. Apa fungsi dari kurikulum? Kurikulum itu berfungsi untuk mengatur daripada pembelajaran setiap satu pendidikan atau satu triwulan atau satu semester, bahkan sampai 1 tahun. Itu adalah pedoman dalam kita melakukan proses belajar. benar sekali ya. KSP itu kurikulum satuan pendidikan itu dokumen hidup penting bagi satuan pendidikan, karena yang mengatur Bapak tadi dalamnya seluruh proses pembelajaran di satuan pendidikan ya. Atau kita lihat, nah apa itu dokumen hidup untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di suatu satuan pendidikan. Ciri khas satuan pendidikan, makanya KSP sekolah satu dengan sekolah lain berbeda sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, menyusunnya ini seperti kata Ibu tadi, melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau semua stakeholder yang terlibat dalam sekolah tersebut. Baru nanti difasilitasi pengawas, disupervisi orang dinas,
dan ditetapkan, siapa tadi yang menetapkan? Tetap kepala sekolah yang menetapkan KSP kita. Nah, ini untuk prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, jelas sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan, kurikulum merdeka ya. Kontekstual. Apa itu artinya kontekstual? Menunjukkan kekhasan atau sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian esensial ya, semua informasi penting. Ada apa saja isinya, dari mulai pembelajaran ya, terus apa lagi Bu? Visi ya, visi dan lampirannya salah satu tadi perangkat pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dwi tadi. Terus apa lagi prinsip penyusunan KSP? Ada akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terakhir tadi ya. Mungkin itu saja untuk terkait kebijakan kurikulum merdeka dan kurikulum satuan pendidikan yang dapat kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan atau kita tanyakan, boleh silakan ditanyakan. Kalau misalnya saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Kalau tidak, akan menjadi PR. Nanti kalau sudah bisa saya sampaikan kembali. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau misalnya kami mau lanjutan untuk ini sedikit penguatan tentang komunitas belajar. Alhamdulillah sudah terbentuk katanya. Jadi terima kasih pada Ibu Wika atas sore narasumber. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apa bedanya antara asesmen awal dengan pertanyaan pemantik? Itu aja. Jadi Iya. Apa bedanya asesmen awal dengan pertanyaan pemantik? Kalau menurut pemahaman kami sebenarnya sama. Nah, pertanyaan kita menanyakan pertanyaan pemantik itu bisa kita jadikan sebagai asesmen awal. Atau kita memang mau melakukan asesmen awal dulu, nak silakan jawab pertanyaan sebelum mulai belajar, boleh juga. Kalau saya kemarin asesmen awalnya saya lakukan di awal semester, jadi ada setiap mapel itu saya asesmen awal dulu. Ada nampak langsung anak-anak yang sudah bisa memahami bacaan, anak-anak yang sudah lancar membaca, ada anak-anak yang belum bisa menjawab pertanyaan dari teks untuk bahasa itu. Kemudian matematika, nampak dari asesmen awal itu ada anak yang sudah lihai perkalian, ada yang belum bisa juga. Atau kata Bapak tadi, boleh tidak pakai pertanyaan pemantik saja? Boleh, karena ketika kita melakukan pertanyaan pemantik akan ada anak berjawab, terus ada anak yang diam. Nah, kita bisa melihat, oh anak yang jawab ini sudah pemahamannya sudah ada nih untuk materi yang ini. Ya. Boleh juga di pertanyaan pemantik kita satu-satu. Intinya inilah kurikulum merdeka yang fleksibel tadi. Kita bisa menyusun, melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan kita. Ada lagi? Begitu, Pak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini belum kedua. Soalnya ada yang penting masalah komunitas belajar yang disampaikan. Kalau tidak ada ini, kita bikin aja tentang komunitas belajar itu. Apa yang dibahas di komunitas belajar? Nah itu. Sudah pernah mendapatkan materi itu, Bu? Belum. Belum. Kalau belum, maksudnya akan saya sampaikan sekilas tentang komunitas belajar. Tapi itu boleh. Saya mau permen, masing-masing dibagi, cukup gak ya 5-5? Bagi 5-5 untuk ini.
Enggak. Cara boleh dicek. Udah bermain tebak-tebakan. Ini mau jadi uang juga. Ya, permainannya gimana ya? Sebenarnya lingkaran ini. Bagaimana berlingkar? Atau di depan? Depan aja yang itu. Semuanya di depan. Permennya 5 tadi diletakkan di kanan dan tangan kirinya sambil menghadap seperti ini. Tangan kanan memegang permen, tangan kiri terbuka tangannya. Iya. Permennya di tangan kanan. Ya. Dan tangan kiri terbuka, ya. Sedang permainannya, kalian silakan membagikan permen ini satu persatu ke tangan kiri temannya yang terbuka tadi. Yang tangan terbuka, kalau menerima permen tidak boleh menolak, ya. Yang ini tetap, yang ini bagi, yang ini tetap menerima. Iya, boleh. Mau berdiri boleh. Makanya kalau berdiri tadi. Ada tangan. Silakan membagikan permennya. Iya, sebanyak banyaknya boleh membagikan sebanyak banyaknya, menerima sebanyak banyaknya. Yang akan beri membagikan teman satu persatu, membagikan teman. Boleh. Masih banyak waktunya, silakan waktunya masih banyak. Silakan membagikan sebanyak-banyaknya, tetapi yang tangan kiri sudah menerima tidak boleh menolak. Misalnya diberi, ya. Kalau tidak diberi, ya sudah. Dari permainan ini, ada yang mau menyampaikan apa pesan yang diambil dari permainan ini? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Ibu. Memberi tangan kiri menerima. Saling berbagi seharusnya semua yang itu harus harus dibagikan dengan teman dan kita juga harus
belajar. Kalau misalnya permen tadi kita analogikan sebuah ilmu baru, informasi baru, bahwa kita berbagi. Tetapi jangan juga kita tertutup dengan informasi atau pengetahuan dari orang lain. Iya, kita dengan siapapun kita belajar. Jangan memilih-milih, ya. Dengan siapapun kita bisa belajar. Intinya itu. Dengan siapapun kita bisa belajar dan dengan siapapun kita bisa berbagi, ya. Belajar, berbagi dan ada kerjasama, kolaborasi. Itulah kegiatan belajar, berbagi, berkolaborasi bisa dilakukan dalam sebuah komunitas. Namanya komunitas belajar untuk setiap sekolah. Itu tadi ya untuk permainan-permainannya. Ada yang tidak Pak? Iya, perlu keseimbangan dalam berbagi dan menerima. Jadi jangan nggak berbagi, jangan nggak terima tulah berbagi tidak ada. Kenapa kita mau berbagi? Ya, siap. Kita harus siap menjadi murid bagi siapapun. Jangan malu atau jangan tidak mau belajar dari siapapun. Nah, kita harus belajar karena setiap orang itu pasti mempunyai sesuatu yang tidak kita ketahui. Terus semua orang berkesempatan untuk berbagi dan menerimanya. Kesempatan untuk menerima dan memberi ini bisa kita dapatkan dalam komunitas belajar. Nah, ini ada rebuild-nya katanya. Everyone you will ever meet know something you don't. Artinya setiap orang yang kita temui atau kita jumpai itu pasti yang mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi jangan perlu kita belajar dengan siapapun. Nah, apa itu komunitas belajar, Bapak Ibu? Katanya sudah terbentuk tadi. Jadi komunitas belajar itu apa? Leta. Leta. Ya. Ketuanya siapa kok? Kita nanya ketua. Komunitas belajar. Komunitas belajar itu kalau di sekolah seperti kami kan baru menentukan maju bersama SD Negeri 81. Di komunitas belajar bisa misalkan ada hal-hal yang mau disampaikan tentang pembelajaran bisa. Tidak perlu kita pergi ke mencari narasumber lain. Nah, komunitas sekolah sendiri bisa. Ya, belajar bersama di lingkungan komunitas sendiri. Tepuk tangan untuk mereka ya. Nah, apa itu komunitas belajar? Sekelompok guru, ya kan kita sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul belajar bersama, berbagi, berkolaborasi.